Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, saya Aci Sumiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2001 220187. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 di Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mohon arahan dan masukannya untuk perbaikan saya mengajar di masa yang akan datang. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Tetap semangat. Satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Tetap semangat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jepri, silahkan pimpin doa. Kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa besar. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Indah. Rifa. Indah izin. Rifa. Arik izin. Riki izin. Abdul Salam. Ya, berarti hari ini yang hadir 28 orang ya, 28 siswa ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Ya, amin. Ya. Ya, baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang, bahagia. Ya. Baik. Sudah punya kertas post-it masing-masing kan? Ya, baik. Silakan diisi ya kondisi perasaannya hari ini. Ya, ungkapkan. Ya, ungkapkan perasaannya hari ini ya, bagaimana, senang, sedih, bahagia gitu. Oke, silakan diisi. Ya, baik, terima kasih. Ya. Hari ini saya merasa senang. Itu. Hari ini saya sedang galau. Karena belum update apa nih? Ini datar, ya. Datar. Ini senyum, ya. Perasaan saya hari ini sangat senang dan gembira, sangat senang, senang pakai banget, happy everyday, gembira ya. Berarti hari ini semuanya senang ya. Mudah-mudahan perasaannya yang belum senang hari ini ikut senang ya. Kalau senang senyum dulu. Ya,
Pada senyum. Ya. Baik, hari ini ya alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran materi teks eksplanasi. Masih melanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya. Ya. Baik, nah sebelum ke pembelajaran ya. Nah ini sedikit kata mutiara ya, munculkanlah semangat dari dalam diri, maka semesta akan mengikuti. Jadi semangat itu harus dari diri sendiri dulu ya. Itu baru ya, yang lain pun akan mengikuti ya. Nah sebelum ke materi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Dimohon semuanya untuk berdiri ya. Semuanya sudah siap? Siap. Benderaku lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Minggu kemarin kita masih belajar teks eksplanasi. Nah hari ini juga kita masih melanjutkan materi teks eksplanasi. Ya, ada yang mau membacakan KD 3.4? Menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Ya. Nah, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Jadi materi ini yang akan kita bahas hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat pengertian teks eksplanasi? Masih. Apa pengertian teks eksplanasi? Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, teks eksplanasi itu menjelaskan suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Gitu ya, itu teks eksplanasi. Ya, ciri teks eksplanasi masih ingat? Masih. Silahkan Sri. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau garis penjelasan, dan interpretasi. Membuat informasi sesungguhnya atau fakta, membuat informasi bersifat keilmuan, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya. Nah, ciri-ciri yang disebutkan Sri yang tadi ciri teks eksplanasi itu yang pertama itu ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Nah, itu merupakan struktur yang akan kita bahas hari ini. Itu terus bersifat faktual ya. Teks eksplanasi itu. Kemudian tujuan pembelajaran. Siapa yang membaca tujuan pembelajaran? Silahkan Bima. Melalui pendekatan saintifik, PPACK, dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan disiplin, kerjasama dan teliti. Ya, kerjasama, disiplin, kerjasama dan teliti. Ya, jadi hari ini ya akan ada 4 penilaian yang akan Ibu lakukan.
Yang pertama itu kita akan pretest terlebih dahulu, yang kemudian penilaian post-test atau penilaian akhir, terus kemudian penilaian sikap ya, dan penilaian kelompok ya selama proses diskusi itu. Jadi ada 4 yang akan Ibu nilai ya, yaitu salah satunya sikap disiplin, kerjasama, dan teliti ya. Baik, kita sebelum ke materi kita post test dulu ya. Silahkan dikeluarkan handphonenya ya. Ini form pretestnya https ya /bit.ly/pretest11 ya. Diisi dulu. Silahkan diisi identitas dulu, nama, tanggal ya, tanggal hari ini pretest, terus kelas ya. Sudah semua? Sudah ya. Baik, kalau sudah semua kita lanjut ya. Nah, ini manfaat mempelajari teks eksplanasi ya. Baik, sebelum ke manfaat ya, Ibu mau tanya dulu relevansi atau kaitannya ya teks eksplanasi yang kita pelajari nih dengan kehidupan sehari-hari ya. Siapa yang mau jawab relevansi atau kaitannya kita belajar teks eksplanasi dengan kehidupan sehari-hari? Asep, silahkan Sep. Relevansi atau kaitannya Sep kita belajar teks eksplanasi ya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, menurut Asep bagaimana? Ya, hujan itu termasuk fenomena ya dalam teks eksplanasi. Ya, fenomena apa? Fenomena alam. Terus Kebakaran, bencana alam, tsunami, gempa bumi, ya, longsor. ya. Nah, kaitannya apa dengan kehidupan sehari-hari? Kita bisa tahu tentang apa sih gitu? Nah, sebab akibat dari peristiwa tersebut atau proses terjadinya fenomena tersebut gitu ya. Itu kaitannya atau relevansinya ya pembelajaran teks eksplanasi ya. Jadi kita dapat mengetahui ya yang disebutkan Asep, dapat mengetahui sebab akibat dari suatu fenomena ataupun proses terjadinya gitu. Tepuk tangan dulu untuk Asep. Nah, ini manfaat mempelajari teks eksplanasi ya yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses atau fenomena ya, fenomena sosial. Kalau fenomena sosial contohnya apa? Fenomena sosial apa contohnya? Iya, demonstrasi, betul. Apalagi? Apa contohnya? Pengangguran, ya, kemiskinan, itu contoh dari fenomena sosial. Tuh, ya. Nah, ini hujan, longsor, ya, contoh-contohnya. Ya, baik. Amati dulu video ini, ya. Berkaitan dengan teks yang akan kita analisis, ya. Hasilnya itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata cukup segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apakah masih ada cara buat menghambat pemanasan global? Sebenarnya masih ya, tapi itu pun bakalan susah banget.
Ilmuwan banyak yang bersepakat kalau cara terbaik buat memperlakukan pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca bernegara. Makanya 197 negara di dunia juga bersepakat dalam 10 tahun ke depan setidaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca segini buat menjaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasih karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap panas. Dan apalagi kalau kita nggak apa-apain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya 2 derajat itu mungkin jauh, tapi nyatanya kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang gampang ribet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah nggak bakalan lagi berdiri. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Ya, baik. Ya, tentang apa videonya? Pemanasan global. Ya, pemanasan global. Apa sih yang disampaikan di videonya itu? Ya, apa Alika? Dari video tersebut kita dapat mengetahui penyebab pemanasan global. Yang pertama ada perdagangan manusia liar, terus polusi, adanya limbah industri, terus banyaknya zat karbon dioksida. Terus yang kita harus lakukan adalah penanaman pohon kembali, terus tidak menggunakan minyak plastik, selanjutnya menggunakan transportasi umum. Ya, tepuk tangan untuk Alika. Ya. Baik, videonya itu menjelaskan tentang sebab akibat dari pemanasan global ya, yang mungkin saat ini sudah mulai kita rasakan ya dampaknya gitu. Terus kemudian ya mungkin di belahan wilayah lain, negara lain itu sampai melakukan demonstrasi karena mungkin perubahan cuaca yang ekstrim di negara mereka gitu akibat pemanasan global ini gitu ya. Coba bagaimana kalau terjadi es itu mencair ya yang tadi di video itu ya, mungkin semuanya bisa tenggelam, banjir ya. Baik ya, kaitannya apa video yang kita tonton dengan pembelajaran hari ini ya. Semua kelompok sudah memegang lembar kerja? Ya, sudah ya. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. LKPD ini dilengkapi dengan pengertian atau materi, terus kemudian penjelasan ciri-ciri, struktur dan contoh ya. Terus kemudian ada langkah kerja ya yang harus dilakukan ya. Terus kemudian ada teks yang berjudul efek rumah kaca ya, efek rumah kaca. Apa maksudnya efek rumah kaca? Apakah rumah berkaca-kaca atau bagaimana efek rumah kaca itu? Ya, efek rumah kaca itu sebutan ya atau istilah gitu. Istilah yang menggambarkan tadi fenomena salah satunya apa global warming atau pemanasan global. Tuh ya. Nah, baik, Ibu akan membagi setiap kelompok tugasnya itu apa ya. Itu jadi tidak semua kelompok itu tugasnya menganalisis struktur, karena kan kita hari ini menganalisis struktur dan kebahasaan ya. Nah, struktur teks eksplanasi yang pertama itu bagian pernyataan umum ya. Yang kedua itu proses kejadian, yang ketiga itu interpretasi ya. Pernyataan umum atau bagian orientasi, proses kejadian itu bisa pola pengembangan sebab akibat atau proses itu. Terus kemudian interpretasi itu penutup ya di bagian akhir ya. Nah, pernyataan umum ini berisi ya pernyataan tentang suatu topik
ya yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Ya, biasanya misalkan tentang fenomena hujan. Hujan itu apa sih? Ya dijelaskan secara umumnya, itu bagian pernyataan umum. Tuh. Kemudian proses kejadian. Nah, ini tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya, ya, yang disajikan secara urut atau bertahap dari sampai akhir. Ya, tadi bisa dua pola, sebab akibat atau proses. Ya, interpretasi, ya, kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ini contoh, ya. Contoh teks eksplanasi. Nah, pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan. Ini kan pernyataan umum. Apa sih pengangguran itu? Ya, secara umum pengertian penjelasan dari apa fenomena pengangguran itu, ya. Terus rangkaian kejadian tuh ada sebab, ya, sebab disebabkan kenapa bisa terjadi atau adanya pengangguran, ya. Nah, interpretasi ini penutup, ya. Jadi kesimpulannya pengangguran itu apa dan disebabkan apa pengangguran itu, banyaknya pengangguran itu, ya. Terus kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Apa konjungsi kausalitas? Sebab akibat. Betul. Nah, konjungsi kausalitas sebab akibat, ya. Nih ada sebab, karena, oleh, sebab itu, oleh karena itu, sehingga, sampai, maka, makanya. Ya, ini konjungsi kausalitas. Lanjut. Konjungsi kronologis, ya. Kronologis berarti berkaitan dengan waktu, ya. Kronologis itu berkaitan dengan waktu, ada seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga konjungsi apa? Kata teknis. Kata teknis itu berkaitan dengan apa? Peristilahan dengan topik yang dibahasnya, ya. Contohnya, ya, kalau misalkan kata tentang misalkan fenomena yang dibahas itu tentang proses terjadinya pertumbuhan janin, gitu. Berarti banyak kata-kata istilah yang muncul seperti embrio, gitu, ya. Terus kata ganti itu, ya, berkaitan dengan fenomena. Ya, tidak menggunakan kata ganti aku, saya, atau mereka, tetapi menggunakan kata gantinya itu fenomenanya. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik, kita cek dulu ya. Siap semuanya? Siap, ya. Instruksinya, kalau ibu ucapkan tepuk 1, berarti kalian kalau ibu ucapkan instruksinya nih tepuk 2, berarti kalian 2 kali, ya. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2. Semuanya berarti nggak fokus, kan instruksinya itu tepuk 1, tepuk 2. Ya, paham? Paham. Ya, paham. Oke, ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Ya, berarti sedikit berkurang. Ya. Ulangi lagi nih, kurang fokus. Ya, kurang fokus nih semuanya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 2. Ya, pasti kurang fokus. Instruksinya tepuk 1 dan tepuk 2. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1. Halo. Halo. Kelompok 2. Hai.
Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Siap ya, ini untuk kelompok 1 nih ya, tugasnya apa? Ya, kita tekan tombolnya. Ya. Bagian apa? Analisis deretan. Deretan penjelas, berarti struktur bagian kedua. Ya. Oke, lanjut. Kelompok 2. Ya. Ya. Bagian pernyataan umum atau orientasi. Ya, kelompok 2. Lanjut, kelompok 3. Tiga apa? Analisis interpretasi. Ya, berarti tinggal 2 kelompok lagi. Kelompok 4 hadir. Hadir. Siap kelompok 4. Lanjut. Apa? Konjungsi kronologis. Ya, dan kata teknis 2. Ya. Berarti kelompok 5 terakhir yaitu konjungsi kausalitas. Ya. Oke, semuanya siap? Ya. Kelompok 1 tadi tugasnya apa? Menganalisis deretan penjelas. Kelompok 2 pernyataan umum. Kelompok 3 interpretasi. Kelompok 4 konjungsi kronologis dan kata teknis. Kelompok 5 iya, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ya, baik, dibaca dulu teksnya ya yang berjudul efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca. Terus kemudian di tabelnya dikerjakan. Ya, berarti kalau yang bagian pernyataan umum ya diisi di kolom pernyataan umum. Kalau rangkaian kejadian berarti diisi di kolom rangkaian kejadian. Begitu selanjutnya ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Ya, 15 menit selesai. Dan semuanya sudah selesai? Ya. Baik. Kelompok 1 selesai? Nah, kelompok 2? Kelompok 3? 4? Udah, kelompok 5 selesai ya. Baik. Yang nanti Ibu tayangkan acak kata ya. Jadi per kelompok harus jawab, ada 5 kata yang diacak ya. Kalian harus menemukan. Nanti yang kelompok terakhir yang menyebutkan berarti itu yang pertama maju gitu, ya. Oke, siap? Siap ya.
Cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Cek dulu semangat. Siap ya. Ini satu kelompok yang jawab perwakilan satu ya, satu orang angkat tangan gitu ya. Oke, siap ya. Angkat tangan, temukan satu setiap kelompok. Anggita silakan. Sok sini maju, satu, ntar dulu dikunci dulu. Kelompok 3 sini maju Anggita. Sini. Yang mana katanya ke sini? Ntar dulu, bentar dulu. Tahan. Iya sini ke sini. Ya, Anggita ke sini. Yang mana katanya? Yang mana? Ke depan, tunjuk. Ya. Oke, udah. Oke, kelompok 2 dulu. Apa kelompok 2 yang mana? Organisasi. Oke, lanjut kelompok mana? Oke, Septian, silakan yang mana? Apa katanya? Eksplanasi. Jangan, kok kan udah kelompok Siva. Ya, kelompok 5 silakan. Ayo, 2 kata lagi. Sok yang mana? Sok silakan. Yuk. Yang mana Jeffrey? Ayo. Maju silakan. Ya, sok tunjuk yang mana? Ya. Ya. Berarti yang maju kelompok 5. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 perwakilannya maju ke depan. Tadi tentang konjungsi sebab akibat ya, di bawah LKPD-nya. Di sini ya, di bawahnya berarti. Udah, baik. Konjungsinya di sini dulu, Jeff. Konjungsi sebab akibat itu sehingga, disebabkan, sehingga. Coba teksnya yang mana? Dibaca dulu ke teman-temannya. Yang mana? Dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Terus yang disebabkan? Efek rumah kaca disebabkan antara lain normalnya pada siang hari matahari menyinari permukaan bumi menjadi hangat. Terus yang sehingga? Semakin bertambahnya di atmosfer sehingga konsentrasinya semakin meningkat akibat ulah manusia. Iya, tepuk tangan untuk Jeffrey. Ya, lanjut untuk kelompok 4. Kelompok 4, maju kelompok 4. Konjungsi kata kronologis dan kata teknis ya. Sok sini dibacakan jawabannya. Ditulis dulu. Konjungsi kronologis saja. Katanya aja boleh, sejak, terus kata apa lagi? Kronologis. Tahun ke tahun. Kata teknisnya apa? Nah, sudah.
Ya, dibacakan kalimatnya. Ya, konjungsi kronologis. Sok di tengah. Ya, konjungsi kronologis. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Terus dari tahun ke tahun ya. Ini kata teknis ya yang digunakan dalam teks tersebut. Ada kata ultraviolet, karbon dioksida, atmosfer, ozon, gas nitros, klorofluorokarbon, hidroklorokarbon. Ya, ada yang mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan nggak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Terima kasih Reni Hamidah. Terus lanjut ya, sebelum ke akhir ya pembelajaran ya. Kita ke post test ya terlebih dahulu ya. Silahkan digunakan handphonenya ya. Gunakan handphonenya untuk post test. Kita simpulkan ya pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini. Asep dulu silakan. Dari saya, kita menjadi tahu struktur teks eksplanasi dan pembahasannya, dan kita juga menjadi tahu cara menganalisis teks eksplanasi, dan kita bisa mengetahui proses global warming dan efek pemakaian kita. Lanjut, Alika. Ya, kita harus bisa menjaga bumi kita. Tepuk tangan dulu untuk Asep dan Alika. Ya. Irigasi di pucuk pau. Kuntum melati sukar digubah. Jika kita bercerai jauh, di dalam hati jangan berusaha. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, sebelum berdoa nih Ibu mau ingatkan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang memproduksi teks eksplanasi. Ya, silahkan kalian baca materi mengenai membuat atau memproduksi teks eksplanasi di buku paket halaman 115 ya. Ya. Silahkan Jepri pimpin doa ya. Sesuai agama dan budaya masing-masing, berdoa mulai. Bangsa Indonesia